Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah fikih. Kita masih membahas hadis yang ke-8, yaitu hadis Humran Maula Utsman radhiyallahu anhu yang membahas tentang cara wudu Rasulullah SAW. Kita sampai ke faidah yang ke-31. Penjelasan fikih hadis yang ke-31. Kata beliau, al-faidatul wahidatu wassalasun. Faidah yang ke-31. Hudusu hadhihin nataiji at-tayyibati. Diperolehnya hasil yang baik. Liman asbaghal wudu'a, bagi orang yang menyempurnakan wudu seperti yang dicontohkan Nabi. Wa shalla, kemudian salat, salatan la yuhadditsu fiha nafsahu. Kemudian salat dengan salat yang nafsunya tidak terbesit pada selain salat. Wa huwa annahu, hasilnya apa? Yughfaru lahu ma taqaddama min dzambihi. Hasilnya adalah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadza mantuqul hadis. Ini bunyi hadisnya seperti itu. Fa in shalla raka'ataini, artinya kalau orang itu salat 2 rakaat setelah wudu, yuhaddits fihi ma nafsahu, tapi jiwanya itu memikirkan yang lain, tidak fokus ke salat, fa innahu la yasulu lahu hadzal ajru. Jika enggak usul, tidak mendapatkan keutamaan ini, diampuninya dosa-dosa yang telah lalu. Itu yang ke-31. Al-faidatu saniyatu wassalasun. Faidah yang ke-32. Anna lis-salati allati la yuhdatsu fiha al-insan nafsahu maziyatan ala ghairiha. Bahwa salat ini umum, berarti salat yang di dalamnya itu jiwanya itu fokus, tidak memikirkan yang lain, itu mempunyai keutamaan dibanding salat lainnya. Wa annaha hiya as-salatul lati yatarattabu 'alaiha shawabul kamil. Yaitu salat yang mendapat pahala yang sempurna apabila fokus atau khusyuk. Wa ma taqulu fi man shalla salatan. Kemudian apa atau bagaimana orang yang salat tapi jiwanya memikirkan yang lain, tidak khusyuk, tidak fokus. Mundu dakhala fi salatihi, semenjak awal salat, hatta kharaja, sampai selesai salat. Atakunu salatu sahihatan aula, apakah salatnya sah atau tidak sah? Apabila sejak takbir sudah enggak fokus, sudah keluar akalnya, sudah keluar hatinya sudah keluar. Al-jawabu, jawabnya, takunu sahihatan, salatnya tetap sah. Inda jumhuri ahlil ilmi, menurut jumhur atau kebanyakan ulama. Wabadul ulama, sebagian ulama, yara, beranggapan, annahu idza ghalabal waswasu, kalau waswasnya itu dominan, ala aksari salati,
dominan dalam sholatnya, fasholatu batilatun, maka sholatnya batal. Ini harus diulang sama dengan ngentut. Kalau misalnya 60%-nya nggak fokus. Li'anna lubas sholat, karena inti sholat waruhuhu, dan ruh sholat hudurul qalbi. Karena inti sholat dan ruhnya sholat itu adalah hadirnya hati. Nah, wa ala hadha yuhmalu ma yurwa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari itu ada riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, annar rajula, bahwa seseorang yang taliku min salatihi, keluar dari sholatnya, selesai sholat, la yuktabu lahu, dia tidak ditulis pahala sholatnya, illa nisbuha, kecuali separuh, wa rubuha, atau seperempat, wa usruha, atau 10, sepersepuluh. Sepersepuluh, ini ada hadis, riwayat hadis seperti ini. Sepersepuluhnya pun masih dicatat. Artinya kalau 1/10, 90%-nya itu hilang. Ini membantah pendapat sebagian ulama tadi yang mengatakan kalau dominan itu nggak hadir, nggak khusyuk, itu batal, harus diulang. Nah, wa hakadha li'annahu dhahaba fa shalla bi badanihi wa lam yusalli bi qalbihi. Itu karena yang sholat itu hanya badannya, kemudian hatinya tidak ikut sholat. Hanya 10%-nya yang sholat. Nah, urusan luarnya terlalu banyak mungkin ya. Hari-hari. Padahal sholatnya cuma berapa menit gitu ya. Mungkin nggak sampai 20-15 menit. Padahal 24 jam. Itu katanya keseimbangan. Wal ahkamu fid dunya, hukum dunia, menghukumi seseorang di dunia, tu'allaku ala zahiri, itu berkaitan dengan zahir yang dihukumi. Kalau di dunia itu, hukum dunia itu zahirnya saja. Wafil akhirati, hanya saja kalau urusan akhirat, nasib orang di akhirat, tu'allaku alal batin, itu tergantung ke batin. Artinya kan sholatnya ya sempurna, itu kan duniawi, secara zahir saja sholatnya bagus, Masya Allah. Tapi hatinya siapa yang tahu? Padahal bisa jadi kata Nabi dia cuma 10%-nya. Nah, kehadiran hatinya. Sementara urusan akhirat itu urusan hatinya tadi. Ikut sholat apa enggak? Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah itu mengembalikan manusia itu maha kuasa. Yauma tublas sarair, pada hari ditampakkan rahasia-rahasia. Fama lahu min quwwatin wala nasir, maka tidak ada selain Allah itu kekuatan, dan selain Allah penolong. Di sini pada hari kiamat nanti ditampakkan yang rahasia-rahasia atau urusan hati. Orang ini dulu kayaknya paling rajin sholatnya, ini kok dapatnya cuma segini. Ya karena hatinya tidak ikut sholat, cuma badannya saja. Wa qala ta'ala, juga firman Allah, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Apakah mereka tidak tahu apabila mereka dibangkitkan dari kuburnya? Wa hussila ma fis sudur, dan ditampakkan apa yang ada di dalam hati. Ini juga nanti nilai hasilnya, hasil akhirnya di hari kiamat diketahui sejauh mana orang itu sholat di dunia, hasilnya tergantung apa? Kesatuan antara hati dan badannya.
Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir, sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu Maha mengetahui. Fa'in kila, kalau dikatakan bimadza tujibuna an hadis Umar ibnul Khattab, bagaimana menjawab hadis Umar ibnul Khattab, annahu qala, bahwa Umar mengatakan, ini la ujahhiza jaisi wa ana fis salati, saya itu mempersiapkan tentaraku dalam keadaan sholat. Jadi ngatur strategi perang itu ketika sholat. Kan ini berbicara yang lain ya. Apakah ini tidak termasuk, masih termasuk khusyuk atau bagaimana? Tapi ini kan langsung diakui oleh beliau dan dikatakan. Dan tidak ada ulama yang bantah, wah ini Umar gak khusyuk ini. Gak ada. Wa hadza ma'nahu annahu yuhadditsun nafsu. Ini maknanya kan jiwanya bicara yang lain. Nah, berbicara selain dari urusan sholat. Ini kan urusan apa? Perang. Beliau nyusun strategi perang dalam sholat. Al jawabu, maka jawabnya, annakula inna tajhiza amiril mu'minin Umar ibnul Khattab li jaisihi fis shalah amrun masru'un. Bahwa, kata beliau, mengatur strategi perang yang dilakukan oleh Amirul Mukminin ketika sholat itu perkara yang disyariatkan. Nah, kalau disyariatkan berarti bukan perkara lain, ya. Wa idza kanat sholatul khaufi tataghayyaru min ajlil muhafadzah 'alal qitali wal jihadi. Fa inna tajhizal juyusi minal qaidati wa tafkirahu wa huwa yusalli jaizun. Jadi kata beliau, walaupun dalam sholat, misalnya dalam keadaan sholat khauf, sholat takut, dalam rangka untuk menjaga peperangan, mengatur strategi perang dan jihad, maka mempersiapkan strategi perangnya. Nah, dan memikirkannya bagaimana yang bagus dalam perang, walaupun dalam keadaan sholat, jaiz. Jaiz itu boleh. Tidak termasuk dari tidak khusyuk, bukan berarti tidak khusyuk. Nah, wala ba'sa bihi, dan itu tidak apa-apa, kata beliau. Wa katsirun minan nas, sedangkan kebanyakan manusia yufakkiru madza yalbasu minas thiyabi, yang dipikir malah urusan pakaian. Ini kan tidak ada urusan dengan jihad tadi, dengan agama, pakaian. Wa madza ya'kulu minat ta'am, besok mau makan apa? Atau nanti masak apa? Nah, kalau bapak ya urusan pekerjaan. Ini kan ibu-ibu ini yang sholat sambil mikir menu makanan. Wa kaifa yahruju linushati, nah, bagaimana urusan rumah tangga, falaisa hadza kaman yujhizu al-jaisa fis shalah, maka kalau urusan pakaian, urusan makanan, ini bukan urusan atau tidak sama dengan urusan perang. Nah, la yastawiyani, keduanya tidak sama. Wa aktsaru wasawisinas, kebanyakan bisikan-bisikan nafsu manusia. Nah, wa haditsin nas fi asya'a la faidata minha, yang kebanyakannya yang hadir dalam sholat, yang dipikir itu perkara-perkara yang tidak berfaedah, tidak berhubungan dengan sholat. Nah,
wa tazulu bil kulliyah min hina yansarifu min salatihi. Nah, dan itu hilang ketika selesai sholat. Hilang aku tadi mikir apa ketika sholat. Nah, jadi kalau lagi sholat serius sekali mikir, padahal dia nggak mikir sholatnya. Tapi begitu salam, loh aku salam, tadi aku mikir apa? Dia juga nggak tahu. Banyak yang seperti itu kata beliau. Ini termasuk gangguan-gangguan sholat. Memang sholat itu kata Allah kabirah, berat ya. Faedah ke 33. Bayanu fadlillahi azza wa jal, menjelaskan besarnya karunia Allah ala ibadihi, kepada hambanya. Apa itu karunianya? Wa dzalika hadzal ajru, yaitu pahala besar ini, yaitu apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosanya yang lalu sudah diampuni. Nah, liman shalla raka'ataini la yuhadditsu fihima nafsahu, yang jiwanya tidak bicara yang lain selain dari sholat. Al-faidatur rabi'atu wasalasun, faidah ke-34. Ada mewujubi tikraril ghusli, tidak wajib mengulang membasuh basuhan wajah misalnya. Mengulangi itu tidak wajib. Yang wajib itu sekali. Adapun mengulangnya itu sunnah. Nah, artinya misalnya airnya nggak cukup, ini cukupnya cuma sekali basuh. Ya sudah sekali saja, nanti nggak cukup. Itu sah. Wudunya sah. Li'annahu sabata, karena yang sahih bimujarradil fi'li, yang sahih dari Nabi itu menjelaskan tentang perbuatan Nabi ketika wudu. Perbuatan yang diceritakan Utsman itu perbuatan Nabi, wudunya Nabi. Kaidahnya wa mujarradul fi'li, kalau sekedar perbuatan ya la yadullu 'alal wujub, perbuatan itu tidak menunjukkan wajib. Tapi menunjukkan sunnah kalau perbuatan. Fayakfi marratan wahidatan, sehingga cukup sekali. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, fagsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian. Tidak ada salasan, Allah tidak mengatakan 3 kali. Lakinna fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perbuatan Nabi mengulang 3 kali itu bermakna al-istihbab, bermakna sunnah. Di sini sunnah yang bermakna apa? Kalau ditinggalkan tidak berdosa, dikerjakan mendapat pahala. Bukan sunnah bermakna tuntunan, bermakna apa yang dinukil dari Nabi. Li'annal qaidata, karena kaidahnya, li'annal qaidatal usuliyata, karena kaidah usul, jadi ada kitab usul fiqh. Nah, kaidahnya anna fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mujarrada, karena perbuatan Nabi saja la yadullu 'alal wujub, sekedar perbuatan tidak menunjukkan wajib. Jadi sekali saja itu sudah sah. Tapi dia meninggalkan apa? Sunnah. Nah, sunnah itu penyempurna. Al-faidatul khamisatu wassalasun, faidah ke-35. Jawazus shalah allati laha sababun fi waqtin nahi, boleh salat walaupun di waktu yang dilarang apabila mempunyai sebab. Boleh sholat yang mempunyai sebab walaupun di waktu terlarang. Liumumil hadis, berdasarkan keumuman hadis tadi. Man tawaddo'a,
Barang siapa yang berwudu kemudian sholat 2 rakaat ya. Nah, idza haddatsal insanu nafsahu fi shalah, apabila dalam sholat itu hatinya tidak khusyuk. Nah, fala syakka anna sholata naqisatun, maka sholatnya itu berkurang, pahalanya berkurang. Tergantung sejauh mana dia memikirkan yang lain atau hatinya lepas dari dirinya. Walakinnaha la tabtulu, hanya saja sholatnya tidak batal. Ini diulang di atas tadi. Ini ada tambahan. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, tadi di atas sudah ya. Saya baca ulang. Idza kanatil waswasu likulli shalah, kalau waswasnya itu seluruh salat, au li aksariha, atau kebanyakannya, nah, fa innaha tabtulu la tasihhu, maka salatnya batal, tidak sah. Wa yalzamuhu i'adatuha, harus mengulang. Salatnya harus diulang. Misalnya salat Isya, dia cuma ingatnya hadirnya itu 1 rakaat. Nah, padahal 4 rakaat. Yang 3 enggak hadir. Hatinya keluar dari dirinya. Wal qaulur rajih, tapi pendapat yang rajih, yang benar, annaha la tabtulu, tidak sampai batal. Walakinnaha naqisatun, hanya saja sholatnya apa? Kurang. Wa dalilu ala sihatiha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara, dalilnya atas sahihnya, sahnya sholatnya, bahwa Nabi mengabarkan annal insana idza dakhala fis shalah, bahwa manusia apabila masuk sholat, ja'ahu syaitan, maka syaitan datang. Kalau tadi nggak disebutkan sebabnya ya. Kalau ini disebutkan kenapa sampai dapat 1/10, setengah, 1/3. Nah, karena ketika orang itu sholat, masuk takbiratul ihram, ja'ahu asyaitan, didatangi oleh syaitan. Wa qala lahu, maka setan mengatakan kepada orang ini, udhkur kadza wa kadza, ingat ini dan itu, ingatlah ini dan ingat itu. Nah, wa hadza yadullu ala anna hadza la yu'athiru 'ala shalah. Ini menunjukkan bahwa sabda Nabi ini menunjukkan bahwa itu tidak membatalkan sholat. Rasul cuma mengabari bahwa syaitan itu datang. Kemudian mengabari mengingatkan ini dan itu. Itu aja yang dilakukan oleh syaitan dalam rangka untuk mengurangi pahala sholatnya. Waktu kiraan Abu Hanifah, disebutkan bahwa Abu Hanifah, ini di atasnya Imam Malik ya, rahimahullah, ja'ahu syahsun, ada orang datang pada beliau, wa qala lahu, orang itu mengatakan, ini nasitu syai'an, aku lupa sesuatu, aku punya sesuatu lupa. Wa hadza syai', dan sesuatu ini hamun indi jiddan, sesuatu yang aku lupa itu sangat penting. Masalah atau apa, yang aku lupakan itu sesuatu yang sangat penting bagiku. Wa ajastu an azkurahu, dan aku tidak mampu lagi untuk mengingatnya. Faqala lahu Abu Hanifah, maka Abu Hanifah mengatakan, idhab, coba kamu pergi, fatawadda, kemudian berwudu, tsumma sholli, kemudian sholat. Wasatadkuruhu, kamu nanti ingat. Nah, karena Abu Hanifah berdasarkan hadis tadi ya. Hadis atas tadi, setan datang, ingatkan ini, ingatkan itu.
Fadhahaba rajul, maka orang tadi pergi, fatawadda'a, kemudian berwudu, tsumma syara'a fa yusalli. Nah, wa min hina an shalla dzakarahu. Awal dia salat ingat. Nah, ketemu. Jadi salatnya nyari barang, ya. Boleh nggak salat untuk nyari barang, Pak? Nah, boleh nggak Pak? Pak Heru? Salat nyari barang. Wis ribut sak keluarga anaknya diseneni, istrinya dibentak-bentak. Mulai pagi nggak ketemu-ketemu ini, udah janjian ini. Kalau istrinya ngaji ya, atau anaknya ngaji ya, sana lu sholat, katanya Abu Hanifah. Nah, pertanyaannya boleh nggak? Pamit bingung ini. Kita lihat di penjelasan ini dulu ya, saya bilang. Akhadha Abu Hanifah hada, kenapa Abu Hanifah menyarankan seperti itu? Beliau berdasarkan hadis tadi. Berdasarkan hadis tadi, qaulin Nabi SAW ya'ti ka asyaiton, karena ini kayaknya dibantu syaitan ya. Ingat-ingatkan. Fayaqulu udhkur kadza lisayyan sahu hatta yadhkura. Nah, wa hadzal amru waqi'un, dan ini terjadi. Kalau sepintas penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin di sini boleh sholat untuk nyari barang. Tapi ya sholat beneran pakai rukun-rukunnya, wudu dulu dan takbiratul ihram. Walakin iyakum, hanya saja jauhi oleh kalian antaj'alu hadza adatukum. Jauhi oleh kalian ini kamu jadikan kebiasaan. Idza nasitumul asya, kalau kamu lupa sesuatu, ketika kamu lupa sesuatu langsung sholat. Fa idza awwadtum anfusakum ala hadhil adati sarat adatan sayyi'atan fil waqi'. Maka itu kebiasaan jelek, kata beliau. Nah, sholat nanti ada judul pelajaran sholat nyari barang. Ya. Nah, ada hadisnya ya. Nah, dibantu oleh syaitan, diingatkan ini itu. Nah. Selesai sampai sini hadis ke-8. Saya baca hadis 9 karena ini berkaitan. Saya baca hadisnya saja untuk syarahnya. Insyaallah pertemuan berikutnya. An Amr ibn Yahya Al-Mazini, dari Amr bin Yahya Al-Mazini, an abihi, dari bapaknya. Qala, bapaknya mengatakan, syahidtu Amr bin Abi Hasan, aku melihat atau aku menyaksikan Amr bin Abi Hasan, sa'ala Abdullah bin Zaid, bertanya pada Abdullah bin Zaid, wudu'in Nabi, tentang wudu'nya Nabi. Fada'a bitaurin min ma'in, maka beliau minta sebejana air. Fatawadda'a lahum wudu'a Rasulullah SAW, maka beliau mencontohkan bagaimana wudu'nya Rasulullah SAW. Sampai sini masih sama ya dengan apa? Hadis Umran ya, hadis 8, hadis Utsman. Fa'akfa'a ala yadayhi minat tauri. Fa'akfa'a itu ala yadayhi, dituangkan ke telapak tangannya. Airnya itu dituang ke telapak tangannya. Ini akfa, ini telapak tangan.
Faghasala yadayhi salasan, kemudian dicuci dengan airnya dituangkan dulu. Dicuci 3 kali. Nah, summa adkhala yadahu fit tauri, kemudian beliau masukkan kedua tangannya ke bejananya. Jadi sebelum masuk bejana dicuci dulu. Dicucinya 3 kali. Ya, kalau lihat hadis ini, Islam itu benar-benar sudah menjaga kebersihan, ya. Famat madho, memasukkan tangan ke bejana untuk apa? Famat madho, berkumur. Wastan syako, menghirup air ke hidung. Wastan saro, dan menyemburkannya salasan. 3 kali. Berkumurnya 3 kali. Coba dilihat bunyi hadisnya, berkumur, menghirup air ke hidung, dan menyemburkannya 3 kali, bisalasi hurufatin, dengan 3 kali ciduan. Jadi 3 kali ciduan ini ke mulut dan ke hidung, bareng. Nah, ini hadis yang menunjukkan bareng, bukan mulutnya berkumur 3 kali, ke hidung 3 kali, itu 6 ciduan, 6 apa? Ciduan tangan. Tapi mestinya 3. Mana hadisnya ini? Ini sahih, ini hadis sahih. Biasanya gimana Pak Hamid? Berkumur sendiri, hidung sendiri. Oh, sudah mulai coba. Nah, masih sudah bisa tapi ya. Ayo, masih satu-satu. Masih, nah yang benar, yang sahih hadis 3 kali. Tsumma adkhala yadahu, kemudian beliau masukkan lagi tangannya ke tangan. Kalau gini 1, yadahu itu 1 tangan. Faghasala wajhahu salasan, kemudian dicuci wajahnya 3 kali. Atau dibasuh wajahnya 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fit tauri, kemudian memasukkan lagi tangannya. Faghasalahuma marrataini ilal mirfaqaini. Kemudian beliau membasuh kedua tangannya sampai siku. Nah, ini 2 kali, ya. Kalau wajah 3 kali, ini 2 kali tangannya. Tsumma adkhala yadahu fit tauri, kemudian memasukkan tangannya ke bejana tadi. Fama saharosahu, kemudian membasuh kepalanya. Bagaimana cara membasuh kepalanya? Di hadis ini diterangkan, di hadis 8 tidak. Nah, baru di hadis 9 diterangkan caranya. Bagaimana itu? Kata beliau, fa'aqbala bihima, dimulai dari depan. Tangannya basah, ya, tangannya dibasahi, kemudian dimulai dari depan. Wa adbara, kemudian ditarik ke belakang. Marrotan wahidatan, sekali. Jadi gini, belakang sampai tengkuk, dikembalikan ke depan. Summa ghasala rijlaihi, setelah itu mengusap, membasuh kedua kakinya. Tidak disebut di sini apa? Telinga. Nah. Wa fi riwayatin bada'a bi muqaddami ra'sihi, di riwayat lain diperjelas dimulai dari depan kepalanya. Hatta dhahaba bihima ilal qafa, sampai ke tengkuknya. Summa raddahuma, kemudian dikembalikan lagi. Hatta raja'a ilal makanil ladzi bada'a minhu, kemudian dikembalikan ke tempat dia memulai. Jelas ya? Nah, wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin. Nah, mana telinganya? Tidak di sini, di hadis 8 ya. Sudah lewat. Di sini kepala. Kenapa di sini enggak disebut?
Nanti diterangkan karena telinga masuk kepala. Caranya juga sama, 1 kali. Nah, insya Allah untuk penjelasan syarahnya pertemuan berikutnya mudah-mudahan menambah ilmu cara kita berwudu yang benar. Jadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.